Shalom semua warga kerajaan. Saya menyampaikan tentang influence dari bapak-bapak yang diurapi, yang memberikan influence baik maupun buruk buat keluarganya. Saya sebutkan tentang Elia, orang Tisbe. Lalu kemudian Hazael, the son of nobody. Dan yang ketiga ini adalah Jehu bin Nimsi. Aneh sekali, sebetulnya dia punya papa namanya Yosafat. Tapi di dalam bahasa Indonesia kan Yehu cucu Nimsi. Artinya he's fatherless. Dia dititipkan pada kakeknya. Berapa banyak di luar sana yang papanya minggat dan dipelihara oleh kakek neneknya. That's not so good. Karena kita tahu jangan pernah kakek nenek itu, opa oma, yaitu yang membesarkan anak. Pasti gak didisiplin. Cuma disayangi, diberkati, dikasih macam-macam ya. Untuk menebus kesalahannya masa lampau. Dan kita lihat dalam 2 Raja-Raja 9 ini, Elisa memanggil seorang dari rombongan Nabi, anak muda nih. Jangan anggap enteng orang muda. Ikat pinggangmu, bawa buli-buli berisi minyak ke Ramot Gilead, urapi cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Lalu kemudian urapi dia. Kemudian dia ketemu dan Yehu ini seorang captain, seorang sar, pemimpin. Tetapi saudaraku bukan pemimpin yang lalu tinggi. Sekali lagi, Tuhan bisa ngangkat orang dari dalam debu, oke? Dan firman Allah berkata, telah kuurapi engkau menjadi raja dari Israel. Kemudian dia pergi saudaraku, dia melarikan diri dan karena tugasnya selesai. Tapi pada saat itu kan ini kumpulan para panglima tentara Israel. Apa yang terjadi dengan orang tadi itu? Ya akhirnya dia ngaku, dia mengurapi aku jadi raja untuk menghabiskan yaitu keturunan Ahab. Seperti Tuhan membinasakan keturunan Yerobeam bin Nebat dan juga Baesa. Dan pada saat itu saudaraku mereka semua berkata, Yehu raja. Kalau saudara perhatikan pertama-tama itu kalau dia mengendarai kereta ini ya, kereta perang itu seperti orang gila katanya. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Ya saudaraku, seperti mau menarik perhatian pada dirinya. Something very wrong saudara. Tetapi kita lihat kadang-kadang Tuhan perlu orang yang seperti itu ya, untuk membinasakan musuh-musuh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Yehu, bahkan Isabel pun ya saat itu ketika dia masuk ke istana yang di Israel kerajaan utara, pada saat itu Isabel menghina dia. Hai Zimri katanya, dia dipanggil Zimri saudara. Aneh ya, saya punya teman orang kaya suka merubah nama orang. Hendro dipanggil Budi ya toh. Rudi dipanggil Roni. Ada yang sengaja begitu saudara. Tapi Zimri itu adalah suatu ejekan. Sebab saudaraku, dinasti daripada Omri, yaitu ayah daripada Ahab, membunuh Zimri yang baru bertakhta 7 hari. Mungkin lain kali saya terangkan. Tetapi saudaraku, siapa di pihakku? Kata Yehu. Lemparkan dia ke bawah. Dan saat itu Isabel dilemparkan ke bawah. Diinjak-injak oleh kereta perang. Dan kemudian saudaraku, bahkan anjing pun jijik kepada dia. Si penyembah berhala ini yang sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Bahkan tangan dan kakinya dibiarkan. Anjing pun tidak mau saudaraku. Ya dimakan anjing. Luar biasa, tidak ada orang menguburkan. Dan kemudian badannya cuma jadi pupuk. Tetapi kita belajar di sini. Adakah daripada kita yang selalu overacting? Mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Yehu cucu Nimsi. Tidak disebutkan dia putra daripada Yosafat. Tetapi mungkin ada saudara di luar sana, ada kabar baik buat Anda. Carilah seorang bapak rohani dan kau akan dipulihkan. Sama seperti Timotius. Timotius bapaknya seorang Yunani penyembah berhala. Tetapi praktek daripada Paulus yang menjadi bapak rohani pada Timotius. Dan dia menjadi rasul muda yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Be strong in the Lord. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom semuanya. Semangat. Haleluya. Saya percaya ketika kita berjumpa dengan Bapa kita di sorga, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami yakin kami sedang berjumpa dengan Raja di atas segala raja, yang adalah Allah dan Bapa kami yang sangat baik Tuhan. Mari Tuhan
bertahtalah Tuhan atas puji-pujian yang sebentar kami naikkan. Dan kami yakin kami mendapatkan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Sebelumnya kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus jamah Tuhan seluruh penduduknya Tuhan. Seluruh pemerintahan yang ada, juga para aparat keamanan Tuhan dijamah dilawat oleh Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan mencengkram Tuhan bangsa ini. Sehingga bangsa ini Tuhan terus menjadi negara yang maju. Negara yang berkemenangan di dalam Tuhan. Di mana juga ada orang-orang yang takut akan Tuhan di dalamnya. Berkati Provinsi Jawa Timur, berkati kota kami Bondowoso. Biar Tuhan terus menjamah Tuhan kota kami. Kami yakin lawatan Tuhan terjadi. Hujan keselamatan, hujan pertobatan dicurahkan atas kota kami. Dimulai dari gerejamu di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akan memuji-muji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Urapataka syara baralala 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 barala. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu yang hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, amin. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan ya kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih yang karuniamu Bapa. Kekuatanku, oh, kekuatanku yang hanya dalam hadirat-Mu. Katakan, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi segenap, oh, segenap jiwaku mengucap sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku.
katakan dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir ya Tuhan. Kami rasakan dan nikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di kemenangan, kemenangan terjadi sini. Kesembuhan, kesembuhan, kelepasan terjadi di sini. Oh, kelepasan terjadi di sini. Sembah Dia. Oh, haleluya. Ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Oh, kipakara lalaba yara lalaba 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 yara lalaba syaraba lalaba. Yesus Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak Tuhan. Kami bawa persembahan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Urapata lalaba yara lalaba syaraba lalaba 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 lalaba. Kipakaya lalaba syaraba lalaba lalaba. Ya, lebih lagi Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, ku rindu jamahan-Mu Tuhan, ku rindu kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu yang termulia Tuhan. Layak, oh, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja ya Tuhan atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Layak, layak. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Dia layak disembah, Raja segala raja, dulu, sekarang dan
sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Kami sambut kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau bertahta atas pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, ya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku, haleluya, amin. Pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Ayo semuanya katakan, amin. Akan ku pikul salibmu, ya. Lah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuatku Tuhan, haleluya. Mari semuanya tepuk tangan, katakan, ku mau tetap bersyukur. Haleluya semuanya. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap bersyukur. Senantiasa, ya senyum dong, senyum, amin. Hatiku kan bersyukur, sebab hari ini hari yang, ayo semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu, ya. Kau beri rancangan yang terindah, ya. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghibur. Akan ku pikul saya, sungguh-sungguh ya, amin. Ku percaya, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan ini. Ayo semuanya, amin. Ku mau tetap bersyukur, ya. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, Dia dahsyat, Dia luar biasa. Terima kasih Tuhan, katakan, akan ku pikul salib, cukuplah, amin. Ku bertahan, Kau kuat, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, Kau kuat, teguhkan. Mari sekali lagi katakan, akan ku pikul, akan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, amin. Semuanya katakan, tepuk tangan di atas kepala. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu ku mau tetap ayo bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur, hari yang terbaik. Oh, ku mau bersyukur Tuhan. Oh,
Siapa percaya dia Allah yang sangat baik, dia luar biasa. God is so good to me and to you, amin. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Yesus Tuhan, amin. Lord you are good, yeah. Come on everybody say, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. He is good, oh. Lord you are good and your mercy endureth. People from every nation, amen. People from every nation and tongue, from gender. Come on, everybody join. We worship you, amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, oh. We worship. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship for who you are. Say, you are good. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih keras lagi buat Tuhan. Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. He is good, oh Lord you. Come on, sing louder. To God, hallelujah. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Hallelujah, who you are. We worship you. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, who you are. You are good. Hallelujah. So good, yeah. Amen. Come on, everybody say, you are good all the time, and all the time you are good. You are good all the time. Angkat jempol saudara. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. People from every nation. Hallelujah. People from every nation and tongue, from generation to generation. We were. Hallelujah. Semangat. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Oh, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you? Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama. We worship you. We lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya, dia sangat baik, dia luar biasa. Haleluya, we worship you for who you are. We worship you, oh God. We worship, amen. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, amen. For who you are. You are good. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Saudara kasih tos dulu kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dia mengasihi dan menyayangi kita. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Ora lalaba syarabara lalabara lalabara. Ora patakara lalaba yara lalaba syarabara. Roh-Mu yang hidup penuhiku mengalir, mengalir dan
menaung. Mari buka hati di hadapan Tuhan. Ya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku ya, di altarmu menyembah. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Rohmu Tuhan, Rohmu yang pulihkanku Tuhan, Engkaulah damaiku. Ya, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai, katakan, yang menyertaiku, oh, yang menyertai. Ku buka hati ya, untuk jamaah berserah ya Tuhan, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami mengangkat tangan kami di hadapanmu Tuhan. Ku buka hati, oh, ku buka hati ya, berserah ya, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Ku buka hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami datang ke hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk kami mengerti, terlebih untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami buka hati kami buka pendengaran kami. Untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Berapa banyak saudara bersuka cita, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Wow, kita bersyukur hari ini boleh menikmati kebaikan Tuhan ya.
Saya melihat wajah-wajah saudara diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mungkin hari ini masih banyak teman-teman kita yang berlibur, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tema di bulan ini, Leading as Influencer in My Family. Memimpin sebagai pemberi pengaruh di dalam keluargaku, ya, dalam keluarga kita. Dan hari ini saya memberikan sebuah judul firman Tuhan, yaitu Family as a Ministry. Ya, keluarga adalah keluarga sebagai pelayananku, ya. Keluargaku, mesbahku, dan juga pelayananku. Ini keluargaku. Haleluya. Berapa banyak saudara rindu biarlah setiap kita, keluarga kita, itulah yang menjadi pelayanan kita, amin. Yang Tuhan mau bagi setiap kita. Sebelum kita melayani lebih lagi, dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, kita memulai dari keluarga kita, amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mulai dari keluarga. Berbicara tentang keluarga, ya. Keluarga bukan hanya sebagai tempat untuk kita tinggal, ya, tetapi juga sebagai ladang pelayanan. Karena ini yang Tuhan mau. Keluarga adalah ladang pelayanan bagi setiap kita. Jadi pelayanan bukan hanya di dalam gereja, pelayanan bukan hanya berdiri di mimbar, tetapi ketika kita bisa melayani keluarga kita dengan baik, itu juga pelayanan. Amin. Jadi setiap anggota keluarga, kita harus melihat diri kita sebagai bagian dari pelayanan yang lebih besar lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan lebih luar biasa. Amin. Mari hari ini kita mau belajar, mau melayani lebih dahulu di dalam keluarga. Jadi rumah tangga yang dipimpin dengan baik, ya, dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi keluarga yang lain, ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Oke. 1 Timotius 3 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, ya, kepada Timotius. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kepala keluarga yang ada di tempat ini adalah kepala keluarga yang cinta Tuhan, amin. Yang takut akan Tuhan, yang membawa keluarganya untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, ya. Sebagai seorang kepala keluarga, ya, tugasnya ini saudara, ya, harus bisa memimpin keluarganya, harus bisa membawa keluarganya untuk semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Mengapa? Why? Mengapa? Pelayanan dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Tuhan, aku mau menjadi saksi ke seluruh dunia. Tidak. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dari keluarga terlebih dahulu. Ya, mengapa? Pelayanan dimulai dari keluarga atau dari rumah dulu. Karena di sini dikatakan bahwa pemimpin atau orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga itu terikat kepada perjanjian. Ini yang firman Tuhan katakan kepada setiap kita, para pemimpin keluarga, bukan hanya seorang ayah yang sebagai kepala keluarga, seorang ibu juga tugasnya sama. Kita terikat kepada perjanjian. Ulangan 6 ayat 1 sampai yang kedua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu
takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Jadi pemimpin atau orang tua kita terikat pada perjanjian. Perjanjiannya Allah. Dikatakan inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ini yang disampaikan Musa ya. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saudara yang Tuhan kehendaki, setiap kita para pemimpin atau orang tua di dalam satu keluarga, di dalam satu rumah tangga, terikat kepada perjanjian Allah. Yang Tuhan mau, yuk bawa keluarga kita untuk mengasihi Tuhan, untuk cinta Tuhan. Karena kita terikat pada perjanjian Allah. Dan ketika kita hidup di dalam perjanjian itu, kita akan menikmati janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita terikat perjanjian, apa yang Tuhan janjikan itu pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bila hari ini kita mau belajar ya. Belum terlambat, amin. Tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangankan keraskan hati kita, amin. Tapi mari kita mau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman, membawa anak-anak kita hidup di dalam takut akan Tuhan, amin. Membawa generasi kita, membawa anak cucu kita untuk dekat sama Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, tugas kita itu saudara, jangan sampai kita membiarkan anak kita, wes terserahlah kamu, pilih yang mana terserah kamu. Tidak, tugas kita sebagai orang tua, membawa anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Ya, bagaimana bangsa Israel diperintahkan Tuhan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini firman Tuhan loh saudara. Kenapa kita melihat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, orang-orangnya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ya, semua penemuan kebanyakan bangsa Israel ya, dari bangsa Israel, dari orang-orang Israel. Ternyata kuncinya, mereka selalu berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka. Amin. Ini yang kami contoh juga saudara. Dulu ketika anak-anak kami masih kecil, kami selalu membelikan Alkitab ya, tentang cerita-cerita Alkitab, buku-buku itu. Oh anak saya senang banget. Semuanya harus baca, pokoknya baca. Dan saya ajarkan kepada anak-anak saya, kamu pinter bukan karena kamu sendiri, tetapi karena Tuhan ada dalam hidupmu. Kuncinya satu, kamu harus cinta Tuhan. Kamu harus selalu baca firman, kamu harus doa. Dan selanjutnya kamu juga harus belajar, itu tugasnya. Kalau kita hanya cinta Tuhan sebagai pelajar, sebagai murid, tapi kita nggak mau belajar, salah juga ya. Harus imbang, harus balance. Tapi yang terlebih harus cinta Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Iya kan? Ketika kita cinta Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmatnya
bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan pengetahuan bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan hikmat. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita mendidik anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Apalagi di zaman sekarang gak mudah, ya kan? Generasi-generasi sekarang gak mudah. Tapi kita harus bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Untuk cinta Tuhan lebih lagi. Kalau gak mau harus dipaksa dikit, ya kan? Karena inilah tugas orang tua, mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Ulangan 29 ayat 18 dikatakan, sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah dia di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Tuhan tidak mau kita berpaling dari Dia. Tuhan gak mau kita meninggalkan Tuhan. Tuhan gak mau kita jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan inginkan, kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Selalu melekat kepada Tuhan. Seperti pujian, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Wow. Melayani bukan hanya berdiri di mimbar dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, tugas kita membawa anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Tugas kita membawa anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Yang pertama bahwa pemimpin, orang tua terikat kepada perjanjian. Selanjutnya, kenapa pelayanan dimulai dari keluarga? Dikatakan di situ bentuk kesetiaan kita. Ya. Mulai dari yang kecil, Tuhan ingin tahu. Kamu harus setia dalam perkara kecil. Karena ketika kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ini berbicara kesetiaan, ya. Kita percaya bahwa ketika hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau keluargaku tetap setia kepada Engkau. Sekalipun mungkin aku harus menghadapi banyak masalah. Sekalipun kami harus mengalami tantangan. Tapi tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia mengiring Tuhan. Kami mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Selanjutnya ini, ya. Selagi kita masih ada kesempatan, Tuhan katakan, selagi kita ada hidup di dunia ini, selagi masih ada kesempatan, kerjakan sekuat tenaga, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Tuhan mau sebagai orang tua, tugas kita, ya. Tuhan mau harus melakukannya dengan baik, ya. Di ayat yang ke-9, nikmati hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bekerja, lakukan dengan sekuat tenaga, amin. Pekerjaan yang kau lakukan untuk keluarga, lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan, ya. Selagi masih ada kesempatan. Karena dikatakan di dalam dunia orang mati, gak ada lagi pekerjaan, gak ada lagi pertimbangan, gak ada lagi pengetahuan, gak ada lagi hikmat. Selagi kita masih diberi kesempatan hari ini, lakukan, ya, lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Melayani keluargamu dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan. Sekarang apa pelayanan rumah atau pelayanan keluarga? Kita melihat bagaimana Yosua ketika bangsa Israel, ya, sesudah dibawa keluar dari Mesir, sesudah menyeberangi sungai Yordan, ya.
Kita lihat bagaimana bangsa Israel seringkali maunya berbalik. Kayaknya enak dulu. Enak zaman dulu. Ketika ada di Mesir lebih enak. Ya. Mereka lupa bahwa ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan punya janji yang luar biasa. Amin. Kita melihat bagaimana Yosua di usianya yang sudah lanjut. Kita lihat bangsa Israel ini kan bangsa yang tegar tengkuk ya. Dia sudah banyak melihat mujizat. Mereka sudah banyak mengalami mujizat. Bukan hanya melihat, ngalami sendiri. Tapi seringkali gak percaya sama Tuhan. Seringkali ngomel sama Tuhan. Seringkali bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Ya kan? Kayaknya enak zaman dulu. Makanan enak-enak. Gitu kan. Pinginnya kembali ke zaman dahulu. Pinginnya kembali ketika dulu menyembah ilah lain. Oleh karena itu Yosua, katakan ya, Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, dia mau, sekalipun orang-orang mau menyembah Allah yang dulu, yang pernah disembah oleh nenek moyangnya Abraham. Tapi Yosua di sini tegas. Dia mau membawa keluarganya. Dia mau membawa seisi rumahnya. Dia mau membawa istri anaknya untuk cinta Tuhan. Ya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini keputusan yang luar biasa. Ini komitmen yang luar biasa. Dan saya rindu ini juga yang menjadi komitmen setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana pelayanan di dalam keluarga? Ya, bagaimana pelayanan dalam keluarga, Bu? Kita akan belajar. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, yang Tuhan mau. Setiap kita menjadi teladan dalam keluarga. Amin. Engkau suami, engkau jadi teladan. Engkau orang tua, engkau jadi teladan bagi anak-anakmu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Menjadi teladan dalam keluarga. Menjadi contoh bagi keluarga. Gampang enggak? Enggak gampang. Gampang di ngomong, Bu. Tapi susah untuk dilakukan. Iya kan? Untuk jadi contoh ini enggak gampang loh saudara. Gampang kalau kita ngomong. Contoh kepada anak kita. Nah, jangan, kalau apa-apa jangan gampang emosi. Nah, mama juga gampang ya. Gitu kan. Apa dikit, mama juga sih gampang panik gitu. Jangan gampang ini. Mama juga gitu kan. Menjadi teladan dalam keluarga ini sangat penting ya. Sebagai seorang ayah, kau harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anakmu. Amin. Sebagai istri, jadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, keluarga kita. Gak mudah. Saudara, kalau kita banyak ngomong sama anak-anak kita, kalau kita gak jadi contoh, akan dikembalikan, halah ngomong tok gitu kan. Sabarlah nak, sabar gitu kan. Ini butuh contoh, butuh teladan. Ya, butuh contoh. Butuh teladan. Kalau misalkan ke anak-anak kita, jangan ngomong yang kotor. Tapi kalau orang tua sering keluar kata-kata kotor, ini langsung loh aku niru siapa gitu kan. Ya, perbuatan itu lebih cepat ya daripada hanya omongan. Omong aja susah saudara. Tindakan itulah yang lebih cepat untuk ditiru oleh anak-anak kita. Oleh karena itu saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara,
kita mau menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita. Amin. Jadi teladan yang baik dalam keluarga. Ini saya dapat contoh ini. Anak ini niru bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya, melok dia. Ngikut. Tanpa harus disuruh pun, karena lihat bapaknya, dia ikut. Kalau bapaknya suka berdoa, otomatis anaknya akan suka berdoa. Amin. Haleluya. Kalau bapaknya suka bekerja, anaknya akan otomatis. Karena bapakku ini rajin loh. Masa aku jadi anaknya enggak rajin gitu kan. Jadi teladan ini penting. Kita melihat bagaimana seorang Timotius ya. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita melihat bagaimana Timotius, seorang muda yang cinta Tuhan. Tidak ujuk-ujuk dia langsung cinta Tuhan. Tidak. Ada yang mendidik dia. Ada yang mengajari dia. Ada yang memberi contoh bagi Timotius. Yaitu mamanya. Ya, Eunike dan juga neneknya Lois. Kita melihat bahwa keluarga ini ya. Seorang Eunike dikatakan bahwa di situ dia seorang Yahudi, tapi telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Jadi Timotius ada di dalam lingkungan keluarga, papanya enggak cinta Tuhan. Ketika seorang imam tidak berfungsi dengan baik, mamanya ambil alih. Eunike mengambil alih untuk mendidik Timotius. Jadi di sini kita melihat bagaimana keteladanan Eunike dan Lois kepada Timotius. Sehingga Timotius dia dibawa untuk mengenal Tuhan. Dibawa untuk mencintai Tuhan. Dibawa untuk terus beribadah kepada Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Saudara mau cinta Tuhan? Amin. Mau takut akan Tuhan, mau generasi kita perkasa di bumi, takutlah akan Tuhan. Amin. Belum ada kata terlambat ya. Mungkin, Bu, bagaimana keluargaku? Sudah begini, Bu. Mulai dari sekarang. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membuat mujizat. Apa yang gak mungkin bagi kita, Tuhan sangat mungkin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 112 ayat yang 1 sampai yang kedua dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Saudara mau menjadi orang benar sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan hanya itu, dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Dikatakan orang yang cinta Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Ya, bahkan dikatakan dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ini anaknya diberkati Tuhan, anaknya cinta Tuhan, anaknya takut akan Tuhan. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, otomatis keluarganya dibawa untuk mencintai Tuhan, untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, setiap hari kita bawa anak-anak kita untuk berdoa, untuk bergandeng tangan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Itu sangat penting untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah ya ayat ini. Selanjutnya, ini 1 Korintus 7 ayat 14. Bagaimana ketika keluarga, suami istri ada yang belum bertobat. Bu, istriku belum bertobat. Atau istri, suamiku belum bertobat. Ya, dikatakan bahwa
Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi tugas setiap kita, suami, istri, kita harus hidup tetap di dalam takut akan Tuhan. Kalau suami kita belum bertobat, karena perbuatan kita sebagai istri, suami bisa dikuduskan. Amin. Kita sebagai istri, suamiku belum bertobat, Bu, suamimu akan dikuduskan oleh perbuatanmu. Begitupun dengan sebaliknya. Dan hari ini kita belajar, yang pertama, Tuhan mau jadi teladan di dalam keluarga kita. Amin. Suami-suami jadi teladan, amin. Orang tua jadi teladan yang baik bagi anak-anak. Ya. Engkau tidak bisa mengatakan kepada anakmu, kamu jangan rokok. Tapi kalau orang tuanya ngerokok, ini contoh ya saudara. Saudara gak akan bisa menasehati anak-anak kita. Ya, kalau hidup kita jadi contoh yang baik, pasti anak-anak kita akan mengikuti dengan baik. Itu hal yang pertama ya. Hal yang selanjutnya kita akan belajar. Yang pertama, kita harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan keluarga. Bagaimana Timotius diajar setiap hari oleh mamanya, oleh neneknya Lois. Terus diajar firman Tuhan. Terus diajar firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wow, teladan yang baik. Keluarga, ya, orang tua jadi teladan yang baik. Ini akan diingat anaknya seumur hidupnya. Saya juga bersyukur saya lahir dari keluarga. Mungkin mama saya dulu sebelum menikah seberang ya. Tapi ketika sama papa saya, di situ dia boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa papa saya, mama saya tidak banyak tidak banyak menasehati ini itu, tapi mereka banyak menjadi teladan. Dalam firman Tuhan juga gitu. Bangun pagi jam 3 itu sudah baca firman. Kadang-kadang, papaku ya, jam 3 udah baca firman gitu ya. Ini jadi teladan baik. Saya sangat diberkati ya saudara. Ini keteladanan yang luar biasa. Sekalipun dia tidak banyak ngomong gitu ya, tapi contoh teladan itu penting. Ya, dikatakan di sini Timotius mendapatkan teladan yang baik. Dia mulai dari kecil, dia diajar firman Tuhan. Ya, mulai dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi seorang ibu, ya ini orang tua yang baik, jadi contoh, jadi teladan. Teladan bukan hanya teladan hal yang baik, tapi juga meninggalkan warisan iman kepada generasinya. Kalau orang tuanya diselamatkan, dia gak mau generasinya binasa. Tapi dia mau memberikan teladan, memberikan warisan iman itu juga kepada generasinya. Makanya dikatakan mulai dari kecil Timotius diajar terus oleh firman Tuhan. Diajari untuk baca firman, untuk mengerti firman, untuk memahami firman. Sehingga dia boleh memahami firman Tuhan. Ya, Eunike mendidik Timotius dalam takut akan Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan itu dasar hidup, dasar pengajaran, dasar yang memberikan kekuatan bagi dia. Kalau dia tidak punya firman, ada badai gampang roboh. Ya, kalau hidup kita nggak ada firman Tuhan dalam hidup kita, ketika kita susah mengalami jalan buntu, mungkin kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi karena ada firman Tuhan, firman itu berkuasa dalam hidup kita. Mungkin ketika kita lemah, kita sakit, kita bisa katakan, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Amin. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan sanggup menolong aku.
Ketika kita mungkin mengalami kekurangan, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi firman itu harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga kita bisa mengatasi masalah. Amin. Dan kita keluar sebagai pemenang. Sebab Yesus ada bersama dengan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Sebab firman Tuhan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Firman Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Amin. Firman Tuhan itu sanggup menolong kita. Karena dikatakan bermanfaat untuk mengajar kita, ya. Apa yang kita nggak tahu, Tuhan kasih tahu buat kita. Untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu menegur kita loh, saudara. Kalau kita salah, kita melenceng, firman itu yang berbicara kepada kita. Memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki tingkah laku kita, memperbaiki tindakan kita. Dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, amin. Haleluya. Seperti tadi ya, bangsa Israel. Tuhan katakan harus mengajarkan firman itu berulang-ulang sampai benar-benar nyantol. Ya, sampai benar-benar ingat itu firman. Dalam keadaan apapun, firman Tuhan harus terus diperkatakan, harus terus diberitakan sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang kuat. Menghadapi masalah, ada firman yang membuat dia mampu. Ada firman yang membuat dia sanggup melewati semua itu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana pelayanan dalam keluarga? Kita harus menyediakan lingkungan yang baik bagi keluarga. Seperti Timotius ya, orang tuanya menyediakan lingkungan yang baik. Timotius diberikan fasilitas, lingkungan yang baik, lingkungan yang mau terus belajar firman, lingkungan yang terus belajar kebenaran. Sehingga dikatakan lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Amin. Kalau lingkungannya buruk, lingkungan yang tidak baik, itu juga akan membentuk kita. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kita baik, tapi kita ada di tengah pergaulan yang tidak baik, sudah otomatis ke bawah. Ya. Pergaulan ini sangat penting. Dengan siapa kita bergaul, seperti itulah kita. Ya. Seperti itulah kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa setiap kita ada dalam pergaulan yang baik. Amin. Pergaulan ini penting. Ini harus diawasi ya. Anak-anak kita, generasi kita harus perhatikan mereka. Dengan siapa mereka bergaul. Ya, harus kita awasi. Jangan sampai anak-anak kita salah di dalam pergaulan. Kalau salah di dalam pergaulan, itu akan menentukan arah hidup mereka, ya. Kalau anak-anak kita arahkan komunitas yang baik, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas yang cinta Tuhan, komunitas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Amin. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan pergaulan kita ya, pergaulan kita, pergaulan keluarga kita, pergaulan anak-anak kita. Oleh karena itu sediakan pergaulan yang baik, menyediakan lingkungan yang baik bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Saya melihat di sini ya, bagaimana seorang Timotius ya, hasil didikan yang benar, menghasilkan pribadi yang unggul, menghasilkan pribadi yang luar biasa. Timotius dikatakan dia memiliki hati nurani yang murni. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara baca 1 Timotius 1 ayat 18. Dia juga memiliki iman yang tulus. Dia juga berhikmat. Dia beriman. Dia berkarakter yang baik.
Ya. Inilah hasil didikan yang benar, ya. Membuat dia memiliki karakter yang baik, memiliki karakter seperti Kristus. Dia juga menjadi orang yang dikasihi karena taat dan setia, ya. Timotius juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Dikasih kepercayaan, dia orang yang bertanggung jawab. Dia mau mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Ya. Dia juga sejak muda menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita lihat Timotius ini menjadi contoh yang baik. Ya, sejak dari muda dia menjadi teladan. Dan nasihat Timotius pun diterima dan dinantikan oleh jemaat. Bahkan selanjutnya dia dipercaya, diangkat menjadi pemimpin gereja Efesus. Kita melihat pribadi yang hidup dalam takut akan Tuhan, di bawah didikan yang benar, ya, membawa anaknya yang benar. Timotius dididik oleh Eunike, oleh Lois, menjadi anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan menghasilkan generasi yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap kita, apapun keadaan kita, seburuk apapun kondisi kita, ya, tantangan yang kita hadapi, tantangan yang dihadapi keluarga kita, jangan pernah menyerah, amin. Jangan pernah menyerah. Kalau Timotius saja dididik oleh ibunya, dia bisa menjadi anak yang luar biasa. Saya percaya bahwa setiap anak-anak kita juga akan menjadi orang-orang yang luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau membawa keluarga kita. Yang pertama, ya, kita harus menjadi teladan di dalam keluarga kita, menjadi teladan dalam rumah tangga kita, ya, menjadi contoh yang baik bagi keluarga kita. Yang kedua, biarlah firman Tuhan itu yang menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan itu yang menjadi apa ya? Pokoknya kalau aku nggak baca firman itu nggak enak gitu loh. Jadi kesukaan, rindu selalu baca firman, rindu sekali baca firman, rindu sekali melakukan firman, merenungkan firman itu siang malam. Sebab firman Tuhan katakan orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mau, ya, mau firman Tuhan itu menjadi kesukaan setiap kita. Dan yang terakhir, kita mau menyediakan lingkungan yang baik bagi keluarga kita. Sehingga keluarga kita, dikatakan pelayanan kita, ya, keluarga kita pelayanan kita. Jadi keluarga kita itulah pelayanan kita, ya. Pelayanan kita dimulai dari keluarga, dimulai dari hal yang kecil, memperhatikan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk cinta Tuhan. Itulah pelayanan kita. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Mulai dari keluarga. Perhatikan keluarga. Sebab keluarga ini sangat penting. Ya, kita tahu Tuhan menciptakan keluarga. Institusi yang terkecil itu keluarga yang Tuhan ciptakan. Oleh karenanya iblis gak tinggal diam. Seringkali iblis ingin menghancurkan keluarga. Kalau keluarga sudah hancur, akan mudah menghancurkan sebuah bangsa. Oleh karena itu kita harus benar-benar perhatikan keluarga kita. Haleluya, tetap semangat, amin. Tetap semangat melayani keluarga. Seperti tadi, bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, di rumah pun kita bisa melayani. Sekalipun anak kita masih kecil, iya kan? Kita bisa bawa untuk cinta Tuhan. Yuk kita berdoa, yuk kita baca firman. Kita akan lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, pemain musik, para pemuji untuk maju ke depan. Haleluya, saya percaya bahwa setiap keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Menjadi keluarga yang akan dipulihkan Tuhan. Sehingga ketika kita dipulihkan, kita bisa memulihkan yang lain. Amin. Kita akan menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang pada hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan setiap kami. Bila kami membawa keluarga kami untuk kami sama-sama melayani Tuhan. Bila setiap kami memimpin dengan pengaruh yang baik bagi keluarga kami. Terutama ya Tuhan. Kami mau keluarga kami mau lebih lagi Tuhan. Untuk kami menjadi berkat di dalam keluarga kami terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami mau menjadi teladan yang baik. Kami menjadi contoh yang baik bagi generasi kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami. Biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah kesukaan kami adalah firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dan yang selanjutnya, kami mau menyediakan lingkungan yang baik bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Seperti halnya Timotius. Karena Tuhan, didikan orang tua. Mendidik Timotius takut akan Tuhan. Mencetak pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan kemampuan kami manusia, kami tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu Tuhan,
Kami minta Roh Kudus yang terus menolong kami. Roh Kudus yang terus pimpin kami. Roh Kudus yang terus bimbing kami. Mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Kau kerjakan bagi setiap kami. Biar kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang cinta Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Generasi kami menjadi generasi yang perkasa di bumi ini. Generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang menjadi dampak, menjadi pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan mereka melihat Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, berkati setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yaitu kami jemaat GBI Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu PDM Priscilla Eri Lipi, yaitu Ibu Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Haleluya. Saatnya kita untuk menabur pekerjaan Tuhan, yaitu di sini ada 2 amplop, yang merah persembahan umum dan yang biru persembahan diakonia. Saya akan bacakan Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah memberkati setiap kami sore hari ini Tuhan. Terlebih dahulu kami mengucap syukur, terima kasih berkat-berkat yang Kau beri kepada kami, dan juga saatnya kami akan menabur buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kudus, sucikan setiap taburan kami, hanya satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan menabur. Amin. Selamat menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yesus kekuatan kita. Ayo semuanya tepuk tangan. Haleluya. Wow. Yeah. Amin. Mari katakan, meskipun musuh di depanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Mari sekali lagi pujikan pujian ini saudara. Haleluya. Meskipun musuh di depanku. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah sama-sama.
beribu rebah, ya, berlaksa di kananku. Amin. Ku tahu sungguh, ya, Engkau bersamaku, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang, ayo semuanya, amin. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, kaulah kuatku, amin. Semuanya, kaulah, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Lebih keras lagi buat Tuhan. Perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Tepuk tangan buat Tuhan kita, sumber kekuatan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Saya melihat keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, yang akan menjadi berkat buat orang lain juga, amin. Puji Tuhan, sebelum kita mendoakan anak-anak kita, saya menyapa David Andika. Selamat datang, silakan berdiri. Boleh, teman-teman bisa kasih salam. Yang dekat, yang kasih dekat salam. boleh kasih salam. Selamat datang ya. Haleluya. Ya, selamat datang David. Ya, puji Tuhan. Biarlah di minggu ke depan boleh bersama dengan kami lagi beribadah. Puji Tuhan. Ya, kita akan berdoa untuk generasi kita, untuk anak-anak kita. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil. Yesus Orang tua boleh maju ke depan. Tuhan Doakan generasinya, kita, doakan anak-anaknya. siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semua. Kita berdoa untuk generasi, untuk anak-anak kita yang ada di tempat ini. Bahkan anak-anak kita yang mungkin hari ini ada di rumah atau dimanapun, kita akan berdoa. Supaya mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat generasi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Yang Tuhan titipkan kepada kami. Biar kami mau mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan. Di dalam cinta akan Tuhan. Kami percaya seperti Tuhan
memberkati Timotius. Kami percaya Engkau juga akan memakai anak-anak kami dengan luar biasa. Berkati hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, kepandaian, kecerdasan Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Dan kami percaya dimanapun mereka berada, mereka akan menjadi contoh, mereka akan menjadi teladan yang baik bagi teman-teman mereka. Dan kami percaya nama-Mu yang akan dipermuliakan. Berkati masa depan yang terbaik, masa depan yang gilang gemilang bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu yang ada di tempat ini juga di luar kota, dimanapun mereka berada. Perlindungan Allah sempurna atas anak-anak kami. Lindungi mereka dalam pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan yang buruk. Biarlah mereka tetap terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua mereka. Kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami melepaskan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menjadi bagian anak-anak kami mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layak dipuji, disembah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Terimalah segala berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidupmu, memberkati hidupmu, membuat engkau berhasil. Kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.